yang tidak ada hadis menganjurkan secara khusus. Nah, ini salat yang ketiga ini termasuk sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu khairu mawdu'in. Sembahyang itu sebaik-baik acara. Faman istata'a, siapa yang mampu ayyastakfira, untuk memperbanyak, fal yastakfir, maka hendaklah diperbanyak. Jadi kalau kita mau salat sunat menurut keinginan tanpa ada hadisnya, tanpa ada dalilnya, silakan diperbanyak. As-salatu nurul mu'min. Sembahyang itu cahayanya orang yang beriman. As-salatu qurbanu kulli taqiyyin. Sembahyang itu pengorbanan setiap orang yang takwa. Tuhan mengatakan, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu." Siapa yang bersukarela kebajikan, maka itu adalah lebih baik. Nah, ini yang biasanya disebut sholat sunat mutlak. Sholat mutlak. Kamu mau sembahyang berapa ribu rakaat, silakan. Tapi jangan ditentukan waktunya, jangan ditentukan cara-caranya. Kerjakan. Kalau kamu sakit, susah sembahyang. Nganggur-nganggur pamannya, nunggu orang datang, kamu sembahyang. Tidak apa-apa sembahyang 2 rakaat. Silakan, siapa yang senang perbanyak. Ini tidak ada dalil khusus. Ini termasuk salat sunat tatawwu berdasar sukarela. Ini semuanya baik yang as-sunnah atau as-sunnah, al-mustahabbat, at-tatawwu'at, tatawwu. Ini ketiga-tiganya disebut nafilah, nawafil, nafilah tambahan, nafil, anfal, nafilah tambahan. Jadi ini salat tambahan dari yang wajib. Tentang istilah yang dipakai oleh Imam Ghazali ini ulama-ulama tidak sama. Kalau Imam Ghazali, yang Nabi tidak pernah tinggalkan disebut sunnah, yang pernah ditinggalkan disebut mustahab, yang sukarela yang tidak ada dalil khusus disebut tatawwu. Ini istilah Imam Ghazali. Tapi ada yang berbalik tentang kata-kata sunnah, mustahab, mandub, tatawwu, nafil atau nafilah, murad, fi, hasan. Ini istilah-istilah yang berbeda lafalnya tapi isinya sama. Kemudian sholat sunat ini dibagi lagi. Ada salat yang dianjurkan setiap hari atau setiap malam. Nah, seperti tadi sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu setiap hari, setiap malam. Sholat duha, sholat witir, sholat tahajud. Ada lagi salat maghrib, antara maghrib dan isya disebut sholat awwabi. Ada lagi salat yang dianjurkan seminggu sekali. Ini
hari-hari itu. Sholat sunat hari Ahad, sholat sunat hari Senin, hari Selasa, hari Rebo. Pokoknya tiap hari itu ada salat khusus. Nah itu salat mingguan gitu. Salat seminggu sekali. Terus ada lagi salat tahunan. Salat sunat tahunan, yaitu salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat Tarawih. Nah, ini loh mahalnya salat Tarawih, karena dia termasuk salat tahunan. Cuma 1 tahun 1 kali. Kok kita tidak mengerjakan salat Tarawih? Ini namanya betul-betul rugi. Sebab cuma 1 tahun 1 kali. Sama dengan tidak sembahyang Idul Fitri, Idul Adha. Itu namanya rugi betul-betul. Cuma 1 tahun 1 kali. Terus ada lagi sholat yang terjadi tergantung adanya sebab. Karena ada sebab kita masuk masjid, untuk menghormat masjid disebut sholat apa? Tahiyatul masjid. Ada lagi karena gerhana rembulan, kita ada di sholat gerhana bulan, sholat khusuf. Gerhana matahari itu sholat kusuf, kaf kusuf. Sholat sesudah wudhu. Kalau tidak wudhu ya tidak sunat salat. Sholat wudhu. Terus sholat kalau ingin lulus ujian atau kepingin cepat dapat jodoh. Nah, itu ada itu sholat, namanya sholat hajat. Jadi sholat hajat itu sholat kalau ada keperluan. Mau dagang, mau buka warung supaya laku, sholat hajat. Pokoknya salat untuk memohon sesuatu, itu sholat hajat. Untuk kita supaya tidak kacau, kita supaya pertama kali berusaha mengerjakan yang pertama, sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi. Ini usahakan sampai betul-betul kita itu bisa mengerjakan dengan gampang, yaitu sholat rawatib. Jangan sampai ditinggalkan. Qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud. Tapi ini Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan. Kalau sholat-sholat ini sudah dikerjakan dengan rutin, baru kita pindah ditambah sholat-sholat yang lain, seperti sehabis wudhu, sholat awabin, sholat mutlak. Sholat mutlak itu bebas, sholat untuk dan kapan saja, sholat mutlak. Tapi yang rutin pertama diusahakan yang pertama itu sholat sunat, terutama rawatib. Kemudian ada lagi pembagian sholat sunat bagi dua. Ada yang dianjurkan berjamaah, ada yang tidak. Jadi kalau dianjurkan berjamaah, itu dikerjakan berjamaah lebih baik. Tapi kalau tidak, maka sembahyang sendiri-sendiri itu lebih baik. Sholat-sholat yang disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah seperti sholat tarawih, sholat Idul Fitri,
sholat Idul Adha, dan lain-lain. Tapi ini umpama dikerjakan sendiri, boleh, tidak apa-apa. Umpamanya salat tarawih, tidak jamaah, kita sembahyang sendiri di rumah, boleh, tidak apa-apa. Apalagi kalau kita kelihatannya atau terasa lebih khusyuk kalau sembahyang tarawih sendirian, tidak apa-apa. Cuma dianjurkan supaya dikerjakan berjamaah. Sholat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah seperti sholat rawatib, sholat duha, sholat witir di luar bulan Ramadan. Witir tadi itu kalau di bulan Ramadan jamaah, tapi kalau di luar Ramadan sembahyang sendiri-sendiri. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih itu tidak dianjurkan jamaah dan lain-lain. Nah, sekarang kalau ada sholat sunat yang dianjurkan sembahyang sendiri-sendiri, umpama dikerjakan berjamaah, boleh apa tidak? Jadi sholat sunat yang tidak dianjurkan sholat jamaah itu boleh apa tidak? Ini ada hadis, kamu catat, hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas pada suatu malam tidur di rumah bibinya yang menjadi istri Nabi, yaitu Siti Maimunah, istri Nabi. Pada tengah malam itu Rasulullah bangun lalu mengerjakan sholat tahajud. Dalam hal ini Abdullah bin Abbas ikut bangun. Dia lihat Nabi bangun, dia ikut bangun dan ikut sholat tahajud, makmum kepada beliau. Nah, ini dalilnya. Padahal sholat tahajud itu tidak dianjurkan salat berjamaah. Tapi ini sahabat Abdullah ibnu Abbas, waktu Kanjeng Nabi itu bangun waktu malam terus sholat tahajud. Nah, ini sahabat Abdullah ibnu Abbas ikut bangun terus makmum kepada Kanjeng Nabi. Malah diceritakan di dalam hadis itu, mula-mula Abdullah bin Abbas itu ada di sebelah kirinya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi salat, ini di sebelah kiri Abdullah bin Abbas. Oleh Kanjeng Nabi ditarik, beliau itu ditarik, dipindah sehingga berada di sebelah kanannya. Jadi memang kalau jamaah itu ya, imam itu di sebelah kiri kalau sendirian, terus si makmum ada di sebelah kanannya imam. Ini cara tata krama, tata caranya orang makmum. Nah, ini sahabat Abdullah bin Abbas itu ada di sebelah kirinya Kanjeng Nabi, ditarik, disuruh pindah ke sebelah kanan. Kalau nanti makmumnya dua, ya, itu jangan di kanan semua, tapi ada di belakangnya imam. Jadi makmum yang pertama dan kedua mundur, tidak apa-apa mundur. Jadi namanya kamu makmum sendiri, Allahu Akbar. Kok terus ada teman datang lagi mau makmum, kamu pindah ke belakang, ya. Jadi jaganya itu tetap jangan berubah menghadap barat, terus kakinya itu seret mundur. Jadi kalau makmumnya dua, itu caranya berada di belakangnya makmum dua-duanya. Ini ya caranya makmum. Jadi
sholat sunat berjamaah ini boleh, tidak makruh, tapi tidak sunat, tidak dianjurkan, tapi tidak apa-apa. Seperti ini ya, yang sudah dikerjakan di sini, sholat tasbih. Sholat tasbih itu mestinya tidak dianjurkan sholat jamaah. Tapi Kiai Hamid di Pasuruan itu, ini Anda tahu, sholat tasbih itu jamaah. Saya tanya sama beliau, kok pakai jamaah? Ini ada apa? Arek-arek ini gak jamaah, rasa-rasa sholat tasbih. Katanya begitu, memang betul itu. Coba kamu sholat tasbih sendirian. Oh, gak mau. Allah berapa menit ya? Terus rukuk berapa menit? Wah, ngentut kan selah. Iya. Tapi kalau bersama-sama, biar rasa-rasa ya, ikut terbawa arus. Jadi supaya tambah terengginas, supaya tambah semangat, ya, tidak apa-apa, boleh, dan tidak makruh. Sholat Lailatul Qadar, sholat taubat, ada sholat taubat. Ada lagi sholat lihifdzil iman. Itu semuanya termasuk sholat hajat. Ini asalnya begini, saya itu terima surat pertanyaan dari Ponorogo. Ada satu langganan, di situ itu biasa sudah berketurunan tak berapa turun, itu mengadakan salat macam-macam, salat ini, salat itu, salat ini, jamaah, ramai, makin lama. Yang tua-tua itu meninggal, akhirnya tinggal keturunan anak-anak ini, cucu. Jadi ditanya oleh ada orang tanya, Bu, itu salat dilanggar itu salat apa? Oh, ini sudah lama ini, mulai bak saya sudah begini sudah. Loh iya, mulai bak ini salat apa? Terus dalilnya apa itu? Kok sembahyang dikerjakan itu? Dalilnya tidak bisa jawab dia ini. Cucunya Kiai tadi tidak bisa jawab. Kirim surat sama saya, minta tanya. Nah ini asal mulanya itu. Saya pikir, nah ini banyak ini kejadian begitu itu. Dilanggar di pondok ya. Atau masing-masing kita mengerjakan salah tapi tidak ngerti dalilnya. Sebenarnya apa? Sebayang hadiah. Ada lagi sebayang ini. Dalilnya apa? Mbok ofis ini wis boleh bikin. Guru kuis itu. Jadi untuk mengetahui ini, maka kitabnya menerangkan tentang ini secara panjang lebar. Kitabnya Imam Ghazali yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Itu komplit, dalilnya satu-satu diterangkan. Salat Ahad, salat Senin, salat Selasa ada dalilnya masing-masing. Tapi kalau mau cari itu bukan hanya di Ihya, di kitab-kitab fikih yang lain, cuma harus cari dulu, nyelempit begitu tempatnya. Seperti kitab I'anatul Talibin, kitab Hujairimi, Syarah Fathul Wahab, kitab Tuhfah, dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya terangkan, kamu kalau mengerjakan sholat sunat berjamaah jangan ragu-ragu. Boleh. Kalau ada orang mengatakan tidak sah, berdirinya sendiri, ya silahkan. Tapi ini ada kitab namanya Durratun Nasihin. Ini kitab besar. Di situ sudah sepakat untuk menjatuhkan hukum makruh
sholat jamaah sunat kecuali tarawih, istisqa misalnya, gerhana matahari, tok yang lainnya tidak ada. Jadi kita durrotun, nah ini, tapi ini bertentangan dengan kitab-kitab fikih yang besar yang saya sebut tadi, kitab Tuhfah, kitab Mughni Mughni, kitab Bujairini, kitab I'anatul Talibin, syarah dari Fathul Mu'in, kitab yang betul. Ini bicara tentang sholat sunat berjamaah diperbolehkan, tapi tidak dianjurkan. Sekarang yang penting ingin saya catat dan saya minta diamalkan ini, yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib ini dibagi dua. Ada yang muakkad yang sangat dianjurkan. Ini daftarnya saya beri di sini. Coba di sini, muakkad yang dianjurkan, jangan sampai ditinggalkan. Ini sholat rawatib yang muakkad. Terus di sini ada yang ghairu muakkad. Yang sunnah tapi tidak mesti dikerjakan oleh Nabi. Nah ini kalau kamu kuat, kerjakan dua-dua. Tapi kalau tidak, paling tidaknya karena yang muakkad ini jangan sampai lupa. Tidak saja. Coba di sini. 2 rakaat. 2 rakaat. Sebelum subuh. Qobla subuh. Terus di bawahnya 2 rakaat sebelum zuhur, qobla zuhur. Supaya kamu tahu melakoni cara hukumnya asal sembahyang. Kenapa? Qobliyah. Jadi semua akad pada jangan mengerti ini. 2 rakaat sebelum zuhur. Terus 2 rakaat ba'da zuhur. Ba'da zuhur. Terus 2 rakaat ba'da maghrib. Terus 2 rakaat ba'da isya. Nah, coba ini berapa ini? 10. Coba ini 10 rakaat. Dan 15. 10. 10. Nah, terus ghairu muakkad. Nah, ini tidak berkurang, sunatnya pahalanya sama, cuma tidak muakkad, tidak sangat dianjurkan karena tidak dikerjakan. Pertama, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat qobla zuhur. Dua rakaat ba'da zuhur. Coba kamu lihat di sini 2 rakaat qobla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur. Di sini juga berarti sudah sepakat untuk menjatuhkan hukum makruh sholat jamaah sunat kecuali tarawih, istisqa minta hujan, gerhana matahari, toh yang lainnya tidak ada. Ini kita durrotun nasikhin, tapi ini bertentangan dengan kitab-kitab
fikih yang besar yang saya sebut tadi, kitab Tuhfah, kitab Mughni Muhtaj, kitab Bujailini, kitab I'anatul Talibin, syarah dari Fathul Mu'in. Itu kitab yang masyhur. Nah, ini di sana tentang sholat sunat berjamaah diperbolehkan, tapi tidak dianjurkan. Sekarang yang penting ingin saya catat dan saya minta diamalkan ini, yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib ini dibagi dua. Ada yang muakkad, yang sangat dianjurkan. Ini daftarnya saya beri di sini. Coba di sini, muakkad, yang dianjurkan, jangan sampai ditinggalkan. Ini sholat rawatib yang muakkad. Terus di sini ada yang ghairu muakkad. Ya sunat, tapi tidak mesti dikerjakan oleh Nabi. Nah ini kalau kamu kuat, kerjakan dua-dua. Tapi kalau tidak, paling tidak ya kanan ini, yang muakkad ini jangan sampai lupa. Di daftarnya, coba di sini tulis 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, qabla subuh. Terus di bawahnya 2 rakaat sebelum zuhur, qabla zuhur. Supaya kamu tahu kelakoni darah hukumi asal sembahyang selama qobliyah. Nah itu muakkad wadombuh. Jangan, ya, sudah ngerti ini. 2 rakaat sebelum zuhur, terus 2 rakaat ba'da zuhur, terus 2 rakaat ba'da maghrib, terus 2 rakaat ba'da isya. Nah, coba ini berapa ini? 10 jumlahnya, 10 rakaat dan 15, 10 rakaat. Nah, terus ghairu muakkad, ya. Nah ini tidak berkurang, ini sunatnya pahalanya sama, ya, cuma tidak muakkad, tidak sangat dianjurkan, kadang-kadang tidak dikerjakan. Coba pertama, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat qabla zuhur. Dua rakaat ba'da zuhur. Coba kamu lihat di sini, 2 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur. Di sini juga berarti 4 rakaat. Ngerti? Jadi qabla zuhur 4, yang 2 muakkad, yang 2 tidak muakkad, gitu. Ba'da zuhur yang 4 rakaat, yang 2 muakkad, yang 2 tidak muakkad. Nah ini boleh kamu kerjakan jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Terus di bawahnya 4 rakaat sebelum masa qabla al-asr. Yang di sini tidak ada asar. Terus 2 rakaat qabla al-maghrib. Qabla al-maghrib lagi. Qabla al-maghrib. Karena itu, kalau kira-kira jamaah maghrib sudah mulai kapan, ya Allah Akbar, kamu tidak usah salat qabliyah maghrib.
tinggalkan. Terus langsung berjamaah. Jadi kalau masih longgar, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau ba'dal maghrib, itu jangan ditinggalkan. 2 rakaat. Terus 2 rakaat sebelum isya. Nah, di sini ba'dal isya. Di sini nanti itu semuanya ada berapa ya? Ada 12. Jadi dengan kata lain, ya, kalau kita ini mau gabungkan dua-duanya itu, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Ini sudah digabung jadi 1. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sesudah isya. Jadi yang sebelumnya itu 12, yang sesudahnya 8. Ini kalau mau di double. Ada sebagian ulama yang kesukaannya, kesenangannya itu mengerjakan sholat rawatib sebanyak rakaatnya sholat fardu. Sholat fardu sehari semalam itu berapa rakaat? Hah? Berapa? 17 Agustus. Itu betul, 17 Agustus itu memang disengaja hitungannya rakaat. Waktu proklamasi dulu itu. Waktu itu ulama menang waktu itu. Itulah saya tabar rakaat salat. Biar orang Indonesia ini sembahyang kabeh. Nah, itu 17 rakaat. Lalu saya hitung 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 3 rakaat sesudah isya, yaitu sholat witir. Ini saya jumlah 17 rakaat. Dari witir itu dimasukkan sekali. Nah, ini catatan saya minta supaya dilihat saben hari, kerjakan ini, ya. Terutama yang muakkad ini, yang 10 ini. Tapi kalau kamu memang tidak ada kesibukan, ya, kerjakan 22. Jadi yang muakkad, pahalanya sama saja. Memang lebih kuat ini karena ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Disambung di sini, jangan lupa witir. Sholat witir sesudah isya, ba'dal isya, 3 rakaat. Ini paling sedikit 3 rakaat. 3 rakaat ini saya baca di kitab Ihya. Ulama berpendapat 2. Boleh dikerjakan 2 salam. 2 rakaat salam, terus berdiri, 1 rakaat salam, 2 rakaat. Ada lagi yang mengerjakan 1 salam. Jadi seperti salat maghrib, 2 rakaat, duduk, berdiri, tambah 1 salam, sama bolehnya. Tapi yang banyak dikerjakan oleh orang-orang Indonesia itu pakai 2 salam, seperti di sini. Yang sudah ini sebagai catatan, dan saya harapkan catatan ini merupakan sesuatu yang berharga, ya. Dan kalau kamu ingin dalil-dalilnya itu di kitab Ihya Ulumuddin, itu komplit tiap-tiap
umpamanya ini yang mahasiswa ingin tahu hadisnya, ingin tahu dalilnya di sana di kitab Ihya. Ya. Kalau tidak perlu dalil, ya sudah cukup keterangan saya ini. Ya, insya Allah keterangan saya ini bisa dipercaya. Yang saya ambil dari kitab-kitab itu sendiri. Yang kira-kira ini bisa dikerjakan mana ini? Nah, ini saya minta ilmu ini ya, tidak, yang penting itu bukan mengetahuinya ya, tapi mengerjakannya itu. Ya wis tak jajali selama puasa ini saya mau catatan, saya tidak akan meninggalkan